Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Kemaswari dari kelas 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu riba, bank, dan asuransi. Yang pertama adalah riba. Arti riba. Pengertian bahasa, riba berarti nilai lebih atau tambahan. Sedangkan menurut pengertian syara, riba berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam-meminjam dan jual beli. Ada 4 macam riba, yaitu yang pertama adalah A. Riba fat, yaitu riba dengan sebab tukar-menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda seperti menjual emas dengan emas. Yang kedua adalah riba nasroh, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Yang ketiga adalah riba qard, yaitu pinjam meminjam atau berhutang dengan menarik keuntungan dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Yang keempat adalah riba yad, yaitu bila salah satu dari penjual atau pembeli dalam jual beli tanah meninggalkan majelis akad sebelum saling menyerah terimakan barang. Yang kedua adalah hukum riba. A. Saksi riba meliputi semua pihak yang terlibat. B. Larangan menggunakan hasil atau sisa riba. C. Larangan Allah memakan riba. D. Riba itu harga yang tidak ada berkahnya. 3. Hikmah diharamkannya riba. A. Riba menghilangkan faedah hutang piutang yang menjadi tulang punggung gotong royong atas kebajikan dan takwa. B. Riba menimbulkan dan menanamkan jiwa permusuhan antar beberapa individu manusia. C. Melenyapkan manfaat dan kepentingan yang wajib disampaikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan menderita. Yang kedua adalah bank. Arti bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan bab pasal 1, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 2. Tujuan bank menurut UUD RI Nomor 7 Tahun 1902 tentang perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Yang ketiga, fungsi bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, fungsi bank adalah penghimpun dan penjalur dana masyarakat. Bank yang keempat adalah Bank Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional atau sistem bunga. Yang pertama adalah bank konvensional memakai perangkat bunga bukan bagi hasil, profit oriented, dan hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur. Yang kedua adalah bank Islam, berdasarkan margin keuntungan bagi hasil, profit dan falah oriented, dan yang terakhir adalah hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Bank. Yang kelima adalah hukum bunga bagi konvensional. A. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum bank itu haram. B. Pendapat kedua menyatakan bahwa hukum bank itu mubah. C. Pendapat ketiga menyatakan bahwa bank itu hukumnya mustabihat atau masih diragukan tentang haram atau tidaknya. Yang ketiga adalah asuransi. Yang pertama, pengertian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi ialah suatu perjanjian antara seseorang yang mempertanggungjawabkan sesuatu dengan seseorang penanggung atau asurator. Yang kedua adalah tujuan asuransi. A. Memberikan perlindungan terhadap diri seseorang atau keluarga dari ancaman hidup yang serius. B. Merupakan salah satu jalan menuju hidup sejahtera lahir batin. C. Menjamin atau menanggung kerugian orang yang bertanggungjawabkan apabila terjadi bahaya atau kecelakaan. Yang ketiga adalah asuransi Islam atau sering disebut asuransi takaful. Adalah sebuah lembaga atau perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip takaful, yaitu saling memikul resiko di antara sesama seseorang. Caranya masing-masing mengeluarkan dana tabamu atau dana ibadah. Sistem ini diatur dengan meniadakan 3 unsur yang masih dipertanyakan, yaitu ketidakpastian atau gharar, judi maisir, dan riba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.